Bagaimana hukum bermakmum kepada imam yang salah dalam membaca Al-Quran? Sebelum kami kemukakan bagaimana pandangan madhab Syafi'i mengenai hukum bermakmum kepada imam yang salah dalam bacaan Al-Qur'annya, maka penting untuk disampaikan terlebih dahulu bahwa kesalahan atau lahan dalam membaca Al-Qur'an dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abul Husain Al-Imrani di dalam Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang merupakan penjelasan dari kitab Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i karya Abu Ishaq As-Sairuzi terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesalahan baca yang menyebabkan makna bacaannya menjadi rusak, dan yang kedua adalah kesalahan yang tidak sampai merusak makna bacaannya. Al-Imrani menjelaskan bahwa jika kesalahannya tidak sampai mengalihkan makna seperti mendomahkan huruf hamzah pada lafaz ihdina sehingga dibaca menjadi ahdina, atau misalnya lafaz nasta'in di mana huruf nun pertamanya dibaca kasroh menjadi nista'in atau dibaca domah menjadi nusta'in, atau nun keduanya dibaca fathah sehingga dibaca nasta'ina atau kasrah sehingga dibaca nasta'ini. Demikian pula contoh-contoh semisalnya, maka baik imam maupun makmumnya sholatnya tetap sah, termasuk juga apakah kesalahan tersebut terjadi pada surat Al-Fatihah maupun surat lain setelahnya, karena maknanya tidak berubah. Tapi bermakmum kepadanya hukumnya adalah makruh. Adapun jika kesalahannya sampai merusak makna seperti mendomahkan huruf ta dalam lafaz an'amta alaihim sehingga dibaca menjadi an'amtu alaihim, atau misalnya mengganti huruf dot pada lafaz waladhdallin sehingga menjadi waladzalin, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika memang dia tidak bisa membacanya kecuali seperti itu karena lidahnya tidak mampu mengucapkannya dengan baik atau karena tidak ada yang mengajarinya, maka dia dihukumi sebagai ummi, di mana sah sholatnya untuk sendiri. Sah juga jika yang menjadi makmum adalah yang ummi seperti dirinya. Tapi untuk orang yang mampu membacanya dengan baik kemudian bermakmum kepadanya, maka tidak sah. Al-Imrani melanjutkan bahwa jika kesalahan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu membacanya dengan baik namun dia melakukannya dengan sengaja, atau oleh orang yang bacaannya memang tidak bagus tapi sebenarnya dia mampu untuk belajar, hanya saja tidak dilakukannya, maka sholatnya tidak sah. Adapun bagi yang menjadi makmumnya, jika dia mengetahui tidak sahnya sholat yang dilakukan imam tersebut, maka sholat di belakangnya pun tidak sah. Sementara jika dia tidak mengetahuinya, maka sholatnya tetap sah. Sementara itu, jika kesalahan tersebut terjadi dalam bacaan surat lain selain Al-Fatihah, misalnya dalam surat At-Taubah ayat 3, tepatnya dalam kalimat innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, kemudian lafaz wa rasuluhu dibaca wa rasulihi dengan mengkasrohkan huruf lamnya, maka dalam hal ini jika dia tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya itu termasuk lahan, atau dia mengetahuinya tetapi ketika itu dia lupa, maka hal itu tidak menjadi masalah yang menyebabkan rusaknya sholat. Tetapi jika dia mengetahuinya kemudian dengan sengaja melakukannya, maka batal sholatnya. Apalagi jika kesalahan tersebut diiringi dengan iktikad di dalam hatinya, maka seketika itu pula dia dihukumi kafir. Atau jika tidak diiringi dengan iktikad dalam hatinya, maka paling tidak dia telah mengolok-olok Al-Quran. Mengenai alasan kenapa tidak sah jika bermakmum kepada orang yang salah dalam membaca Al-Fatihah dengan kesalahan yang merusak makna, di antaranya adalah sebuah riwayat dari Ubadah bin Somit radhiyallahu an, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda,
tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Tentu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan membaca Al-Fatihah di sini adalah membacanya dengan fasih, bukan membacanya dengan kesalahan yang membuat maknanya menjadi rusak. Sementara itu, berkaitan dengan alasan kenapa bermakmum kepada imam yang salah dalam bacaan selain Al-Fatihah hanya dihukumi makruh, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam bahwa sholat seseorang dianggap sah walaupun dia hanya membaca surat Al-Fatihah tanpa surat lainnya. Dan jika sholatnya sah, maka sah juga sholat orang yang bermakmum kepadanya.